Aryapedia, channel seputar gadget Indonesia. Yuk cari spesifikasi sesuai kebutuhanmu. Bingung nyari HP murah terbaik yang bisa dipakai main game, baterainya awet, dan punya kamera bagus? Nah, pas banget nih. Di sini Mimin bakal kasih tahu ke kalian yang lagi nyari HP terbaik di bawah 2 jutaan. Meski harganya 1 jutaan aja, tapi memiliki beberapa fitur menarik yang bikin HP ini layak banget buat kalian jadikan pilihan loh. Nah, biar kalian nggak penasaran apa aja HP-nya, berikut 7 rekomendasi HP 1 jutaan terbaik di rentang harga 1,5 hingga 1,9 juta paling worth it buat kalian beli. Jadi jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Rekomendasi HP terbaik harga 1 jutaan pertama Mimin ada Realme C6 7 4G. Hadir dengan desain cantik dan punya kemampuan kamera yang impresif untuk HP harga 1 jutaan. Realme C6 7 mengandalkan kamera utama beresolusi tinggi 108 megapiksel PDAF yang mampu menghasilkan foto detail dengan warna yang cukup vivid. Selain foto, kemampuan videografinya juga oke banget berkat dukungan stabilisasi EIS yang efektif mengurangi guncangan. Lalu ada lensa depth 2 megapiksel dan kamera depan beresolusi 8 megapiksel dengan fixed focus. Beralih ke sektor performa, Realme C6 7 menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 685 berfabrikasi 6 nanometer dengan clock berkecepatan hingga di 2,8 GHz. Chipset Snapdragon 685 juga disandingkan dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB yang support memori eksternal hingga 2 TB. Untuk layarnya sendiri berukuran 6,72 inci, panelnya IPS LCD, resolusinya tajam di Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Buat pemakaian outdoor juga aman dengan tingkat kecerahan yang mencapai 950 nit. HP Realme C6 7 ini juga menawarkan sederet fitur-fitur menarik mulai dari rating IP54, dual stereo, speaker Grow, hardware mini, kapsul, side fingerprint, dan NFC. Jadi misal kalian tertarik sama HP-nya, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme C6 7 4G ada di tayangan berikut. Next, HP harga 1 jutaan terbaik berikutnya juga ada Nubia V70. Sebagai HP penerus Nubia V60 series, HP ini hadir membawa sejumlah peningkatan mulai dari refresh rate, layar, resolusi kamera, pengisian daya yang lebih ngebut hingga hadirnya fitur AI. Nubia V70 ini hadir membawa chipset Unisoc T616 berfabrikasi 12 nanometer. Berdasarkan data dari database Nano Review, chipset ini memiliki performa dengan skor Antutu versi 10 mencapai 290 ribuan poin. Lalu untuk memorinya masih sama seperti sebelumnya di 8 GB plus 12 GB RAM dan internal lega di 256 GB serta dukungan untuk micro SD up to 1 TB. Selain itu, Nubia V70 disokong baterai 5000 mAh yang didukung dengan teknologi fast charging 33 watt yang sudah disertakan dalam box dan sudah menggunakan konektor USB-C to USB-C. Selain sudah pakai desain kekinian, refresh rate layarnya di-upgrade ke 120 Hz yang bikin gaming dan scrolling auto mulus. Lalu di sisi kameranya juga mengalami peningkatan resolusi dari 50 megapiksel sekarang jadi 108 megapiksel yang menghasilkan detail gambar yang jauh lebih tajam. Dan kerennya lagi, HP sejutaan ini juga sudah punya sejumlah fitur AI yang dapat mengoptimalkan hasil foto. Sementara untuk kualitas video maksimalnya di resolusi Full HD 30 fps, namun belum ada fitur stabilisasinya. Nah, fitur-fitur menarik lainnya ada Live Island 2.0, side fingerprint, dan konektivitas NFC. Jadi misal kalian tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Nubia V70 ada di tayangan berikut. Next, HP 1 jutaan terbaik berikutnya Mimin juga ada Itel S25. Nah, buat kalian yang nyari HP murah terbaik untuk saat ini, Mimin rekomendasiin pilihan bagus dan terbaru dari Itel 1 ini. Meski HP di bawah 2 juta tapi sudah menawarkan layar cakep berpanel AMOLED Full HD+, bahkan refresh rate-nya juga udah 120 Hz yang udah sangat mulus buat dipakai scrolling maupun gaming. Sedangkan untuk performanya sendiri dipersenjatai chipset Unisoc T620 yang dipadukan dengan RAM 8 GB serta internal 128 GB yang menariknya udah pakai jenis UFS. Jadi kalau mau dipakai harian tentu udah lancar dan kalau mau dipakai gaming tipis-tipis pun udah lumayan nyaman. Sedangkan untuk kameranya ini tersedia lensa utama 50 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel. Sementara untuk perekaman videonya sendiri udah bisa sampai resolusi maksimal ditukai 30 fps, namun yang disayangkan adalah tidak adanya stabilisasi video. Tapi di harga segini memang masih tergolong hal yang wajar ya.
Nah, sementara untuk dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 18 watt, dan menariknya HP ini udah punya fitur bypass charging yang bikin ngecasnya aman meski sambil dipakai main game. Jadi buat kalian yang tertarik, link pembelian ada di deskripsi, dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Itel S25 ada di tayangan berikut. Rekomendasi HP harga 1 jutaan terbaik berikutnya Mimin juga ada dari Xiaomi Redmi 13. Nah, ngomongin performanya, HP entry level dari Xiaomi satu ini dibekali chipset MediaTek Helio G91 Ultra yang udah nyaman untuk kebutuhan harian dan main game populer dengan settingan low hingga medium. Untuk RAM-nya 8GB dan penyimpanan internal hingga 256GB yang masih bisa diperluas lagi menggunakan micro SD hingga kapasitas 1TB. Meski bukan jadi yang paling kencang di kelasnya, HP Redmi 13 mengandalkan kamera beresolusi tinggi 108MP dengan 3 kali in sensor zoom. Dan foto-foto yang dihasilkannya memiliki detail dan ketajaman yang oke serta warna yang cenderung natural. Beralih ke bagian depan, terdapat layar IPS LCD dengan dimensi cukup lebar di 6,79 inci, resolusinya sudah Full HD+, refresh rate 90Hz, dan sudah pakai desain model punch hole. Lalu layar ini juga sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass yang melindungi layar dari benturan dan goresan. Sedangkan untuk sektor daya, Xiaomi Redmi 13 dibekali baterai berkapasitas 5030 mAh dengan teknologi charging 33 watt yang adaptornya sudah include dalam box paket penjualannya. Untuk fitur-fitur pendukung lainnya ada rating IP53IR Blaster buat remote side fingerprint dan konektivitas NFC. Jadi buat kalian yang tertarik, link pembelian ada di deskripsi, dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Redmi 13 ada di tayangan berikut. Next, HP harga 1,5 hingga 1,9 juta berikutnya juga ada Infinix Hot 50. Ngomongin performanya, HP ini dibekali chipset MediaTek Helio G100 yang dirancang untuk memberikan performa yang baik dalam berbagai aspek, mulai dari bermain game hingga multitasking. Chipset 6nm tersebut juga dipadukan bersama RAM 6 atau 8GB LPDDR4X dan penyimpanan hingga 256GB bertipe UFS yang berhasil meraih skor Antutu versi 10 di angka 400 ribuan poin. Lalu untuk layarnya ini sudah mengadopsi model punch hole, panelnya IPS berukuran 6,78 inci, resolusinya tajam di Full HD+, serta mendukung refresh rate hingga 120Hz. Dan layar ini juga memiliki kecerahan 800 nits sehingga yang ditampilkan tetap jelas meski di lingkungan yang terang. Beralih ke sektor kamera, Infinix Hot 50 dibekali kamera utama beresolusi 50MP, autofocus, dan didampingi oleh satu kamera bonus, sedangkan untuk kamera selfie-nya 8MP. Dan menariknya, smartphone ini sudah bisa merekam video hingga resolusi 2K 30fps dan 1080p 60fps. Lalu untuk fitur-fitur pendukung lainnya meliputi rating IP54, ada bypass charging, reverse charging, sidik jari di sisi, dan konektivitas NFC. Jadi buat kalian yang tertarik, berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Hot 50 ada di tayangan berikut. Next, HP harga 1,5 hingga 1,9 juta berikutnya ada Vivo Y27S. Langsung ngomongin dapur pacunya, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 680 yang didukung Ultra Game Mode untuk loading game yang lebih cepat. Dan untuk kestabilan performanya, chipset 6nm tersebut juga dikombinasikan dengan RAM 8GB dan media penyimpanan 128GB yang masih bisa diperbesar dengan kartu micro SD up to 1TB. HP Vivo satu ini terasa menarik berkat spesifikasinya yang cukup apik, yang dimana Vivo Y27S hadir dengan layar IPS LCD 6,64 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 90Hz, serta memiliki tingkat kecerahan 650 nits yang udah termasuk terang. HP ini juga punya ketahanan debu dan percikan air berkat adanya sertifikasi IP54. Lalu untuk suplai dayanya, HP ini dibekali kapasitas baterai 5000 mAh dengan teknologi pengisian 44 watt flash charge. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya kamera ultra wide, yang mana kamera belakangnya cuma ada kamera utama 50MP beserta depth sensor 2MP, tapi untuk kualitasnya ini cukup bagus, yang mana perekaman videonya udah support Full HD 30fps dan hasilnya pun udah cukup stabil berkat adanya fitur AIS sehingga bisa cocok buat kamu yang mau bikin konten. Jadi misal kalian tertarik, berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo Y27S ada di tayangan berikut. Next, HP 1 jutaan terbaik yang terakhir Mimin ada Tecno Spark 30 Pro.
Sebagai HP penerus Tecno Spark 20 Pro, sebelumnya Tecno Indonesia resmi merilis jagoan teranyar mereka Tecno Spark 30 Pro yang sudah bisa kalian beli di toko official store-nya. Ada dua pilihan warna yang ditawarkan, yaitu Obsidian Edge yang didominasi warna hitam dan edisi spesial Transformer Optimus Prime. Nah, menariknya di seri ini banyak mendapat upgrade mulai dari sektor layarnya, chipsetnya, dan fiturnya yang lebih banyak. Di sektor display, Tecno Spark 30 Pro sudah menggunakan panel berjenis AMOLED yang tampilannya lebih top dibandingkan panel IPS LCD. Untuk ukurannya di 6,78 inci, resolusinya Full HD+, kecepatan refresh rate 120 Hz, kecerahannya 1700 nit, dan sudah in-display fingerprint untuk sistem keamanannya. Di sisi performanya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G100 berfabrikasi 6 nanometer dan Tecno menjamin HP ini bebas lag hingga pemakaian 5 tahun. Jadi mau buat main game FPS juga semakin seru berkat Giro hardware yang akurat dan responsif. Sementara untuk RAM-nya berkapasitas 8GB plus 8GB extended RAM dan internal 256GB yang masih bisa diperluas menggunakan micro SD. Nah, untuk sektor kameranya, HP ini dibekali kamera utama 108MP dan kamera depan beresolusi 13MP dengan dual tone flash. Lalu fitur-fitur pendukung lainnya ada rating IP54, dual stereo speaker dengan Dolby Atmos, infrared remote control, dan NFC. Dan berikut spesifikasi dan harga Tecno Spark 30 Pro ada di tayangan berikut. Nah, itu tadi ke-7 HP harga 1 jutaan terbaik paling worth it buat kalian jadikan pilihan. Kira-kira kalian naksir yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Oh iya, misal ada yang kelewat sama Mimin, bantu komennya ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.